Ronaldinho muak dengan kualitas skuad dari timnas Brasil. Legenda sepak bola Brasil yakni Ronaldinho melontarkan pernyataan mencengangkan. Ronaldinho mengaku sangat kecewa dengan kualitas yang dimiliki oleh skuad Brasil jelang Copa America 2024. Sejumlah nama pemain juga tak dicangking oleh rival junior, mulai dari nama Casemiro, Antony, Richarlison hingga Gabriel Jesus. Sebaliknya, ada beberapa muka baru di dalam skuad Brasil. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Ronaldinho menegaskan niatnya untuk tak menonton sama sekali laga Brasil di ajang Copa America 2024. Jordan Pickford diklaim bisa jadi titik lemah timnas Inggris di ajang Euro. Legenda Arsenal yakni Jens Lehmann percaya bahwa Jordan Pickford bisa menjadi kelemahan bagi timnas Inggris di ajang Euro 2024 kali ini saat ia mengkritik mentalitas tim dari The Three Lions. Posisi penjaga gawang mengkhawatirkan bagi saya. Ketika penjaga gawang Anda tidak bermain di Liga Champions, itu menjadi kelemahan ketika datang ke turnamen ini, ujar dari Jens Lehmann. Hungaria kalah dari Swiss. Pertandingan Hungaria versus Swiss di Kolnya Stadium berakhir dengan skor akhir 1-3. Swiss memimpin lewat 2 gol melalui gol-gol dari Kvadrado di menit ke-12 dan juga Michel Abišar di menit ke-45. Hungaria sempat menipiskan skor lewat gol dari Barbana Varga di menit yang ke-66, tetapi gol pemain pengganti dari Bril Embolo di menit ke-90+3 memastikan Swiss menang dengan skor akhir 3-1. Swiss mengamankan 3 poin di laga pertama mereka, sama seperti tuan rumah Jerman yang meremukkan Skotlandia 5-1. Sedangkan di laga lainnya, timnas Spanyol mengawali perjalanan mereka di Euro dengan hasil yang gemilang. Menghadapi tim kuat Kroasia, La Furia Roja menang dengan skor telak 3-0. Spanyol unggul lebih dahulu di babak pertama berkat gol dari Alvaro Morata, Fabian Ruiz dan juga Dani Carvajal. Dengan hasil ini, timnas Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup B Euro 2024. Sementara Kroasia mendekam di dasar klasemen. Sedangkan di dalam grup yang sama, Italia sukses mengalahkan Albania dengan skor tipis 2-1. Italia sempat tertinggal lewat gol cepat dari Nedim Bajrami di awal babak yang pertama. Glazuri kemudian mampu membalikkan skor berkat aksi Alessandro Bastoni dan juga Nicolo Barella. Berkat hasil ini, Italia kini menduduki peringkat kedua klasemen sementara grup B dengan koleksi 3 poin di bawah Spanyol yang mengejar Kroasia 3-0. Sedangkan di sisi lain, Albania harus puas menempati peringkat ketiga dengan koleksi 0 poin. Dipermalukan Spanyol, Luka Modric ajak timnas Kroasia untuk move on. Kapten timnas Kroasia yakni Luka Modric meminta rekan-rekannya untuk tidak patah hati usai dipermalukan oleh Spanyol. Modric secara terbuka mengakui bahwa penampilan timnya secara keseluruhan kurang bagus, jadi mereka memang layak kalah di laga ini. Modric sendiri tidak menampik bahwa Spanyol bermain lebih baik ketimbang timnya dan mereka memang layak pada pertandingan tersebut. Nedim Bajrami cetak gol tercepat dalam sejarah Euro. Sejarah tercipta kembali di ajang Euro 2024. Pemain Albania yakni Nedim Bajrami menorehkan tinta emas dengan mencetakkan gol tercepat dalam sejarah perhelatan Piala Eropa saat membobol gawang Italia. Laga baru berjalan 23 detik. Italia dikejutkan oleh gol dari Bajrami. Diawali oleh kesalahan lemparan ke dalam dari Federico Di Marco. Bajrami yang sendiri di kotak penalti lawan dengan cerdik mencuri bola dan gelandang asal Sassuolo itu kemudian melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung oleh Gianluigi Donnarumma. Lamine Yamal pecahkan 2 rekor sekaligus. Lamine Yamal tidak berhenti mencetakkan prestasi. Pemain sayap timnas Spanyol itu baru saja memecahkan 2 rekor bergengsi di ajang Euro 2024. Lamine Yamal langsung memecahkan rekor yang menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang bermain di pertandingan Euro 2024 di usia 16 tahun 338 hari. Tak hanya sekedar menjadi pemain termuda yang pernah bermain di Eropa, Yamal juga memecahkan rekor sebagai pembuat assist termuda di ajang Euro.
Dominik Szoboszlai, kapten termuda sepanjang sejarah Euro. Dominik Szoboszlai memang gagal membawa timnas Hungaria menang di laga perdana Euro 2024, tetapi Szoboszlai jadi kapten termuda sepanjang sejarah Piala Eropa. Gelandang serang milik Liverpool itu menjadi kapten termuda yang pernah tampil di Euro dalam usia 23 tahun 234 hari. Ini jadi pencapaian apik bagi pemain yang harus melewatkan Euro 2024 karena cedera. Szoboszlai adalah salah satu dari 5 kapten di Euro 2024 yang berusia 20 tahunan. Setelah Gianluigi Donnarumma dan juga Kylian Mbappe, lalu ada nama Milan Skriniar dan juga Tomáš Souček. FA berniat perpanjang kontrak dari Gareth Southgate bersama timnas Inggris. Banyak orang yang beranggapan jika Euro 2024 jadi turnamen terakhir bagi Gareth Southgate sebagai pelatih. Selain itu, kontraknya memang akan habis di akhir tahun nanti, tepatnya di tanggal 31 Desember mendatang. Namun Sport Bible melaporkan jika FA selaku organisasi tertinggi sepak bola Inggris memiliki pandangan yang lain. Mereka berniat untuk bisa memperpanjang kontrak dari Gareth Southgate bersama timnas Inggris. Tetapi sebelum itu, Gareth Southgate harus bisa membuktikan dirinya bisa membawa Inggris melangkah jauh di ajang Euro 2024. Jika tidak, maka FA kemungkinan besar akan langsung memecatnya. Adidas buka peluang jadi aparel timnas Indonesia. Brand olahraga ternama dunia asal Jerman Adidas buka peluang untuk bisa menjadi aparel timnas Indonesia di masa depan. Padahal saat ini skuad Garuda tengah disponsori oleh brand lokal yakni Erspo. Erspo sendiri dikontrak selama 2 tahun, tepatnya hingga tahun 2026. Sir Jim Ratcliffe investasi 1 triliun rupiah untuk bukar markas latihan dari MU. Ke-owner Manchester United yakni Sir Jim Ratcliffe nampaknya tidak main-main dalam rencananya untuk bisa membangkitkan Manchester United. Ia baru-baru ini menyuntikkan dana sebesar 500 juta pound sterling untuk bisa memperbaiki fasilitas latihan di Manchester United. Menurut rilis resmi yang dikeluarkan oleh Manchester United, akan terjadi pembukaran besar-besaran di Carrington. Carrington bukan satu-satunya fasilitas Manchester United yang akan dirombak oleh Sir Jim Ratcliffe. Pengusaha tajir Inggris tersebut juga berencana untuk memukar Old Trafford menjadi stadion berkelas dunia. Crystal Palace resmi datangkan bek muda Marco Pjanic di Riyadh. Crystal Palace mengumumkan kedatangan bek muda berbakat asal Marco Pjanic di Riyadh. Sang bek didatangkan dari Barcelona setelah menghabiskan musim lalu bersama Real Betis. Riyadh adalah rekrutan pertama Palace di jendela bursa transfer musim panas ini. Sang bek diproyeksikan untuk menambah opsi di lini belakang bagi Oliver Glasner. Atalanta semakin dekat untuk sepakati transfer dari Nicolo Zaniolo. Atalanta semakin dekat untuk bisa mencapai kesepakatan dengan gelandang Galatasaray yakni Nicolo Zaniolo untuk kembali ke Serie A. Sport Italia melaporkan beberapa hari yang lalu bahwa ada pendekatan dari Lazio untuk sang pemain, dan Atalanta dikabarkan bisa mempermanenkan sang pemain seharga 22,5 juta euro. Juventus berencana tukar miskin dengan Alvaro Morata. Juventus dikabarkan tertarik untuk bisa membawa pulang Alvaro Morata ke Turin untuk bursa transfer musim panas ini. Morata diketahui punya klausul rilis dalam kontraknya yang pada saat ini bernilai 12 juta euro. Namun demikian, menurut warta dari Calcio Mercato, Bianconeri akan menawarkan miskin sebagai alat tukar. Nasibnya tak jelas, Atletico Madrid tertarik amankan gelandang Chelsea. Atletico Madrid dilaporkan tertarik untuk mengamankan Conor Gallagher dari Chelsea. Nasib pemain Inggris tersebut memang tak menentu dan ada potensi ia bakal dilego di musim panas nanti andai ada tawaran yang dirasa tepat. Kontrak Gallagher di Chelsea sendiri hanya tersisa hingga tahun 2025 mendatang. Sang pemain belum menunjukkan indikasi bakal menekan kontrak baru dalam waktu yang dekat ini. Ibra pastikan Theo Hernandez, Maignan dan juga Leao bertahan di AC Milan. Zlatan Ibrahimovic tegaskan beberapa pemain bintang AC Milan seperti Theo Hernandez, Maignan dan juga Rafael Leao akan tetap bertahan pada musim ini. Theo dan Maignan akan bertahan, Rafael Leao juga. Mereka adalah salah satu pemain terkuat dalam perannya dan memiliki kontrak dengan kami, dan mereka bahagia di Milan. Kami tidak perlu menjual mereka, ujar dari Ibrahimovic.
PSG ikat kiper Rusia dengan kontrak 5 tahun ke depan. PSG resmi mengamankan kiper Rusia yakni Mateusz Safonov dari tim Rusia yakni Krasnodar. Ia diikat kontrak selama 5 tahun ke depan dan datang dengan biaya mencapai 20 juta euro. Sang pemain diproyeksikan menjadi kompetitor bagi Gianluigi Donnarumma. Bersama Krasnodar, Safonov sempat bermain dari tahun 2019 yang lalu. Ia sudah mengepakkan 175 laga dan membukukan 53 gol tanpa kebobolan dalam kesempatan tersebut. Pemilik 14 caps timnas Rusia itu juga sempat menjabat sebagai kapten dari Krasnodar. Mason Greenwood capai kesepakatan personal dengan Juventus. Penyerang Manchester United Mason Greenwood dilaporkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Juventus pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, si nyonya tua kini telah mencapai kesepakatan dengan produk akademi Setan Merah itu. Namun Di Marzio mengklaim bahwa kedua klub belum menentukan nilai transfer dari sang pemain, di mana Manchester United menginginkan dana sekitar 50 juta euro untuk jasanya. Di sisi lain, Juventus diyakini hanya bersedia membayar 30 juta euro saja. Dibanding ke Real Madrid, Bayer Leverkusen ini lebih condong merapat ke Bayern Munchen. Real Madrid sempat dikaitkan dengan Florian Wirtz, namun dibandingkan berlabuh ke Spanyol, sosok asal Jerman itu kini justru lebih condong merapat ke Bayern Munchen. Deal transfer nampaknya bakal dijajaki pada tahun depan. Menurut laporan dari jurnalis Jerman yakni Christian Falk, ia mengklaim jika kemungkinan Florian Wirtz ke Spanyol terbilang tipis karena ia bakal merapat menuju Bayern Munchen. Alphonso Davies setuju pindah ke Real Madrid. Pemain Bayern Munchen yakni Alphonso Davies telah menyetujui persyaratan pribadi untuk bisa pindah ke Real Madrid pada musim panas ini. Hingga sampai saat ini Munchen belum menyetujui kesepakatan baru untuk Davies dan kontraknya akan berakhir pada tahun depan. Dikabarkan pihak Bundesliga ingin menjualnya agar tidak kehilangan dia sebagai pemain bebas transfer. Negosiasi antara kedua klub sedang berlangsung, tetapi belum ada kesepakatan yang disepakati antara Munchen dengan Real Madrid.